Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, ini banyak yang nakut-nakutin dunia ini. Kata Bill Gates sebentar lagi badai krisis akan datang ini. Badai COVID belum beres. Di Australia saja masih ada ribuan yang kena COVID ini. Dunia ini mau jadi macam mana ini Bang Nuim? Makanan sudah pada naik lah di sana apa gimana Bang Nuim? Iya jelas. No, begitu Jadi ya? ini bukan hanya kena satu negara, tapi Oh. barangkali sudah menyeluruh ya. Kenaikan istilahnya biaya hidup. Betul, Tadi seperti yang suka saya katakan cabai 1 kilo sampai kalau uang Indonesia 500.000 rupiah 1 kilo. Saya melihat timun yang kalau orang Cirebon bilang bonteng. Bonteng. Timun 1 kilo 250.000. Jadi Wah, memang kalau uang Indonesia ya, kalau Ya, uang Australia betul. $25 kira-kira. Iya. $50 untuk cabai, $25 untuk timun. Ya umumnya memang kenaikan harga barang-barang memang sudah terasa sekali, sangat terasa. Iya, iya. Ya memang luar biasa ini di dunia ini juga krisis biaya hidup ini menyebabkan dunia berbalik ya. Dulu orang banyak ingin ke Selandia Baru, sekarang paling sedikit ekspatriat ingin pergi ke sana. Bahkan ke Indonesia atau negara-negara sejenis gini yang nampaknya biaya hidup lebih murah dan lebih bersahabat. Apa yang menyebabkan itu, Bang Nuim? Kita mesti mengetahui ini yang Selandia Baru ini negara kecil, penduduknya tidak sampai separuh dari penduduk Jakarta. Masya Allah. Tapi misalnya kalau kita lihat misalnya statistik dan lain sebagainya, itu jumlah pengunjung di sana itu bisa hampir 3 kali lipat jumlah penduduk Selandia Baru. Tidak terlalu jelek ya, tidak terlalu jelek. Saya sendiri sudah ke sana, saya melihat memang keadaannya bagus sekali dan banyak sekali kaum pendatang. Ketika tiba misalnya di bandara dan ingin menyewa mobil, itu hampir semua perusahaan penyewaan mobil itu mempekerjakan tenaga kerja asalnya dari India, mungkin dari Fiji ya. Tapi ya orang-orang keturunan India lah, dan banyak sekali. Saya masuk ke suatu daerah itu, di mana daerah itu bisa disebutkan sebagai, kalau di Indonesia misalnya Glodok disebut pecinan, nah ini India melulu. Jadi sebenarnya tidak terlalu jelek. Masih banyak juga orang yang ingin ke Selandia Baru karena harapannya, prospeknya memang sangat bagus ya. Tidak barangkali sehebat Australia yang jumlah penduduknya lebih dari 25 juta. Betul. Karena Selandia Baru itu penduduknya 4,7 juta, cuman sedikit sekali jadinya. Jadi kalau dikatakan bahwa Selandia Baru kurang menarik, ini juga tidak benar. Karena banyak orang yang kepingin ke Selandia Baru karena kehidupan di sana dianggap lebih tenang. Itu dia. Bayangkan tahun 2018-19 sebelum COVID itu pengunjung bisa sampai 12 juta yang di sana. Jadi lebih banyak dari penduduknya. Dan dari segi apa yang disebutkan sebagai, kalau kita bisa mengatakan ya pendapatan per kapita, itu Selandia Baru ke 52 dari hampir 200 negara di dunia. Jadi masih mendingan lah. Cuma ya orang kalau membandingkan misalnya dengan mengatakan Meksiko lebih bagus, tapi ada masalah di situ. Di Meksiko itu keamanan itu sangat labil. Ya, sehingga saya ingat ketika pertama kali pergi ke Meksiko itu diperingatkan, jangan naik taksi itu. Kenapa? Ini berbahaya, saudara bisa diculik nanti. Dan itu memang cerita-cerita mengenai penculikan pendatang di Meksiko itu sangat sering kita dengar. Jadi kalau dibandingkan, Selandia Baru itu dari berbagai segi sebenarnya lebih menarik. Pemandangannya juga bagus. Cuma dari segi iklim memang lain lah, dari segi cuaca. Saya berada di sana bulan November. Itu November harusnya sudah menjelang musim panas. Bangun pagi, mobil saya tertutup semua dengan salju. Itu menjelang musim panas. Jadi bisa dibayangkan dinginnya seperti apa. Tapi secara keseluruhan ya, kita mengetahui apa yang terjadi misalnya pada suatu pertengahan bulan Maret ya, beberapa tahun silam, lebih 50 orang ditembak dan lain sebagainya. Itu memang mendatangkan ya merupakan musibah yang sangat luar biasa bagi Selandia Baru, tetapi cara negara itu di bawah pimpinan Perdana Menterinya yang masih cukup muda, boleh dikatakan seorang perempuan, itu diakui oleh masyarakat internasional. Iya, emang luar biasa ini kalau inget tembak menembak itu di New Zealand ini, di sini juga lagi rame nih isu tembak menembak, tapi ini polisi ketemu polisi macam jeruk makan jeruk itu, Bang Nuim, sampai berita ke sana, Bang Nuim, urusan ini. Oh, ini banyak orang di Indonesia akan berang
Oh. paling tidak kecewa kalau dikatakan polisi tembak polisi. Mereka mengatakan tembak-tembakan itu atau baku tembak itu sebenarnya tidak terjadi, itu kata mereka. Oh iya. Jadi ini masalah yang harus diungkapkan oleh tim yang telah dibentuk oleh Kapolri, karena tidak ada katanya tembak-menembak itu karena kejanggalan. Pertama, kalau betul terjadi tembak-menembak antara misalnya Brigpol Joshua bukan dengan Barada Eliezer, ya Richard Eliezer Lumia, itu bagaimana bisa seorang Barada ya pakai Glock, itu Glock tidak diberikan kepada seorang polisi yang pangkatnya begitu rendah. Senjata Glock itu, yaitu pistol itu, biasanya diberikan kepada seorang kapten paling tidak, yang setara kapten lah kalau dalam militer. Nah itu satu. Kedua, kalau memang dikatakan bahwa Brigadir Polisi Joshua berada di rumah Freddy Sambo, itu tidak masuk di akal. Kenapa? Karena Pak Sambo yang merupakan seorang inspektur jenderal berkedudukan penting, dia berada di luar rumah, yaitu untuk menjalani tes PCR. Nah, kenapa si Joshua tidak mengawalnya? Bukankah Joshua adalah pengawal pribadinya dan supir dan lain sebagainya? Masa dia biarkan sendiri atasannya pergi? Jadi kalau saya tembak-menembak ini, bikin orang garu-garu kepala ini. Bagaimana mungkin kok ada sayatan-sayatan, kok ada luka-luka jadi bekas senjata tajam dan lain sebagainya. Kabarnya ada kememaran, ada macam-macam. Jadi kalau kita mengatakan baku tembak, orang akan mengatakan, jangan saya dikibuli. Mana mungkin itu baku tembak. Ceritanya begitu, karena dua-duanya jago nembak. Jangan salah, karena Joshua ini juga sniper. Jadi penembak jitu istilahnya. Oke lah, Barada E katanya memang juga top lah dalam kelompoknya sebagai penembak jitu. Tapi kan hampir payah dipercaya kalau terjadi tembak-menembak dan dia bisa melepaskan 5 tembakan dan sebagainya, semua yang mengenai sasaran, sedangkan lawannya melepaskan 7 tembakan. Itu, dan ada yang mengatakan waktu dia menembak dia pakai 2 tangan memegang pistolnya, itu yang macam film-film Hollywood ya. Kita lihat, lalu tangannya, jarinya tersayat dan luka bakarnya tidak kelihatan, tapi luka saja, senjata tajamnya kelihatan itu saja. Jadi barangkali untuk tidak memberangkan ya, untuk menggeramkan, itu perkataan geram, kita nggak pakai baku tembak terlebih dahulu lah, tapi ada pembunuhan, ada temuan yang lebih masuk akal oleh tim yang telah dipimpin oleh Wakapolri, karena ini penting sekali artinya. Kalau sampai ini tidak terungkap secara keseluruhan, ini akan mengecewakan banyak orang, termasuk Menko Polhukam Muhammad Mahfud Muhyiddin. Ini bisa membuat dia barangkali kecewa kalau ini tidak diungkap betul-betul. Nah, masalahnya sekarang ini pertanyaan orang, akankah ini terjadi? Insya Allah kita harapkan, sebab paling saya pikir jarang-jarang kepolisian di luar negeri itu selalu mengaku akan melakukan penyelidikan secara profesional. Di luar negeri. Kalau di kita itu sering itu. Kita akan melakukan penyelidikan secara profesional. Kilometer 50, kita menyelidiki secara profesional dan lain sebagainya. Jadi kita jangan bilang baku tembak dulu lah. Nanti kita lihat saja nanti sandiwara apa yang terjadi. Jadi yang pasti tembak-menembak terjadi antara Manchester United melawan Melbourne Victoria 4-1 gitu akhir pekan kemarin. Begitu kan Bang Nuim? Luar biasa bola. Gol pertama dalam 4 menit itu bikin kita jadi garu-garu kepala juga. Gimana Bang Nuim keadaan di sana? Cuaca macam mana di sana sekarang juga bola ini? Aduh, saya jadi betul-betul cemburu sebenarnya, bukan sakit hati, cemburu. Saya tidak menonton ya, saya melihat di televisi. Tapi orang-orang yang pergi ke stadion yang sangat terkenal di seluruh dunia, namanya MCG, Melbourne Cricket Ground. Cricket. Ini stadion ini barangkali nanti JIS ya di Jakarta bisa lah seperti MCG. Bisa dipakai untuk macam-macam olahraga. Jadi bukan hanya sepak bola sepelit bundar. Nah, mereka yang mendatangi stadion MCG itu, di Melbourne Cricket Ground, yang letaknya kira-kira 4-5 menit dari pusat kota, itu lain lagi. Letaknya juga 4 atau 5 menit dari pusat kota. Itu banyak yang
jalan melenggang kangkung hanya pakai baju kaos biasa ketika suhu kira-kira 7-8 derajat, kita yang udah pakai mantel kedinginan. Saya pikir bagaimana ini kalau orang menonton bola ini nampaknya rupanya tahan banting betul-betul itu. Jadi bikin betul-betul kita kecewa pada diri kita sendiri karena kita di rumah aja sudah pakai pendiangan. Mereka bagaimana bisa pergi itu pakai apa? Tidak pakai apa-apa, pakai baju kaos saja. Itu yang bikin kita jadi sakit hati lah, mau dikatakan cemburu atau bagaimana. Tapi ya bahwa Manchester United menang 4-1 bisa dibayangkan. Barangkali harga satu pemain Manchester United itu sama dengan harga seluruh pemain Melbourne Victory. Jadi kita tidak perlu terlalu heran kalau Manchester United akhirnya menang 4-1. Dan jangan lupa Bung Isan, Manchester United juga dalam pertandingan persahabatan mengalahkan Liverpool sampai 4-0. Jadi kalau begitu dihitung begitu, Melbourne Victory pasti lebih bagus. Iya, emang luar biasa nih bola ya. Tapi Bang Nuim, ini ada peristiwa di dunia yang nampaknya bikin garu-garu kepala ya. Pertemuan Biden dengan Raja Arab Saudi yang menuai kecaman dan juga menuai apa ya? Apakah ada yang dibargainingkan atau apa yang sedang terjadi antara akankah Saudi akan membuka perwakilan Israel ke depan walaupun ditentang, tapi Bang Nun pasti lebih tahu nih urusan perkembangan dari negeri penjaga dua aset umat Islam ini, tempat suci kita, Haramain betul. Ya, maunya Amerika memang begitu. Yang diinginkan oleh Amerika adalah Arab Saudi secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi biarpun belum terjadi, kita sudah tahu sejak tahun 2020 barangkali itu yang namanya Benjamin Netanyahu juga pernah berkunjung ke Neom, itu ya kota khusus yang dibangun oleh Arab Saudi, sudah berkunjung ke sana. Sudah banyak para pengusaha dari Arab Saudi dari Israel yang ke Arab Saudi untuk menjajaki kemungkinan investasi dan lain sebagainya. Nah, yang paling menyolok adalah kenyataan bahwa Arab Saudi sekarang mengatakan membebaskan wilayah udaranya untuk semua. Jadi artinya pesawat-pesawat Israel sekarang untuk pergi ke daerah Teluk sudah bisa. Bahkan kalau untuk melakukan serangan ke Iran juga sudah lebih mudah lagi. Ini sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya. Di samping itu juga banyak yang bertanya. Kabarnya Biden tidak sukses begitu. Penilaian di Amerika mengatakan untuk apa sih Biden di sana? Seakan-akan buang-buang waktu saja. Oke lah, dia ke Israel untuk menyatakan kembali dukungan gigih ya tanpa reserve Amerika terhadap Israel, tapi dia kemudian bicara mengenai persoalan nuklir Iran dan sekarang mulai dipertanyakan. Kenapa dia tidak membicarakan persoalan nuklir Israel yang diduga konon diduga ada. Israel itu punya kabarnya ratusan hulu ledak nuklir ya yang tidak pernah mau diungkapkan. Tidak ada presiden di Amerika yang berani mengungkapkan hal ini, kecuali ini ceritanya, ini laporan yang pernah saya baca. Pada suatu kali Presiden John Kennedy pernah mengatakan kepada Israel, kalian tidak punya hak untuk membuat dan kemudian menyimpan senjata nuklir. Kalian harus memusnahkannya, karena itu berlawanan dengan hukum internasional. Tidak lama kemudian terjadi penembakan terhadap John Kennedy dan dia tewas. Nah, ketika Barack Obama ditanya mengenai soal senjata nuklir Israel, dia tidak mau jawab. Mungkin dia barangkali mikir-mikir, wah ini John Kennedy berani bilang begitu, tahu-tahu dia ditembak, tahu jatuh tidak, wallahu a'lam bishawab ya. Cuman kadang-kadang kalau kita tarik-tarik itu 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 5. Itulah. Jadi satu-satunya nampaknya Presiden Amerika itu yang betul-betul berani untuk menegur Israel itu hanya Dwight Eisenhower. Ini Jenderal Bintang 4. Jenderal Bintang 4 yang dianggap sangat sukses dalam merencanakan penyerbuan oleh sekutu ke Eropa untuk mengalahkan Jerman Nazi. Nah, jadi sampai sekarang sudah diketahui, pernah ada wawancara yang saya baca antara Perdana Menteri Israel yaitu Golda Meir, perempuan Golda Meir, dengan wartawan BBC. Ketika ditanyakan tentang senjata nuklir itu, Golda Meir tanpa tedeng aling-aling mengatakan kalau kami merasa diri kami sampai terancam, kami tidak akan segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir. Kalau kita harus, apa istilahnya itu ya, satu mati, semua mati, begitulah kira-kira. Nah, jadi di sini kelihatan ada
tidak konsisten. Kalau bahasa kita ada kemunafikan. Hmm. Kenapa ribut soal Iran yang ingin punya nuklir pembangkit tenaga listrik? Kenapa diributkan? Kenapa Israel tidak boleh pernah di Dewan Keamanan ada yang mengangkat persoalan ini, dan Kepala Perwakilan Tetap Amerika di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu menegur, jangan disebut-sebut soal itu. Nah, inilah yang susah kita terima ini. Jadi Biden juga kabarnya ketika mau memberikan kuliah tentang hak asasi manusia, kemudian dia dikatakan, tunggu dulu Bung, Mr. Presiden, Tuan Presiden, tunggu dulu. Bicara mengenai soal hak asasi manusia, ya semana diri tahu bahwa Israel itu ketika pernah satu kali Amerika menyebutkan tentang perlakuannya terhadap bangsa Palestina, mengatakan, oi, kalian memperlakukan orang Indian, bumi putra Indian kayak apa? Begitu juga ketika Nazi zaman Jerman bicara mengenai persoalan apa yang disebutkan Holocaust, yaitu pembantaian terhadap umat Yahudi, Jerman juga bilang, oi, apa yang kalian lakukan terhadap penduduk pribumi Indian dan lain sebagainya. Dan baru ini saya lihat ada sebuah film Perancis yang mengatakan, kalau orang ribut Hitler katanya dikatakan menewaskan 6 juta orang Yahudi. Amerika menewaskan 12 juta orang Indian, nggak ada yang bilang apa-apa. Nah ini, jadi kalau kita punya cacat, ya janganlah itu menepuk air di dulang terperci ke muka sendiri. Jadi di sini masalahnya, tapi memang keinginan luar biasa Amerika adalah Arab Saudi bisa menjalin hubungan diplomatik yang resmi. Tetapi selama ini Arab Saudi mengatakan sebelum bangsa Palestina mendapatkan negaranya sendiri, mereka tidak akan mempertimbangkan untuk menjalin hubungan diplomatik, walaupun diakui oleh banyak kalangan bahwa Bahrain ini sebuah negara yang mayoritas penduduknya Syiah, tetapi pemimpinnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi atas restu persetujuan dengan Israel atas restu dan persetujuan Arab Saudi. Jadi kita melihat memang Israel sekarang ini, ya dia sudah bisa terbang bebas. Dahulu untuk menyerang Iran misalnya, itu Israel pikir-pikir 2-3 kali karena pesawatnya bisa dikirim ke sana, tapi pulangnya nanti mungkin kehabisan bahan bakar kalau tidak lewat Arab Saudi, karena Arab Saudi melarang. Sekarang, sejak hari Kamis yang lalu kalau tidak salah, Arab Saudi membebaskan wilayah udaranya untuk semua penerbangan sipil. Ya, memang ini sebuah kejadian yang ya luar biasa. Hamas sangat mengecam masalah ini. Ya, sementara di Indonesia minggu lalu tuh ada deklarasi masalah Islamofobia, Bang Nuim. Ini pemain kriket dari Pakistan ini sukses dalam hal membujuk PBB untuk menggolkan. Kalau Holocaust ada, Israel punya cara di sana sehingga orang kalau menentang Holocaust bisa kena Tapi ini Islamofobia, apakah ini menjadi gerakan dunia lagi? Indonesia sendiri nampaknya walaupun negara banyak muslimnya juga merasa perlu deklarasi ini. Apa yang Bang Nuim lihat ini, Bang? Silakan. Ya, ini menarik kan. Kalau Holocaust itu ada yang membantah, seperti ada seorang sejarawan Inggris, Irving namanya. Dia memperkirakan ini kita perlu bicara di soal Holocaust. Waktu itu dia berada di Austria. Dia bicara ini kita perlu membicarakan ini, memperjelas apa sebenarnya Holocaust. Dia ditangkap dan dipenjarakan 2 tahun karena mengingkari Holocaust itu, atau Shoah kalau tidak salah bahasa Hebrunya, bahasa Ibrani-nya, Shoah. Itu bisa ditangkap di Eropa. Ya, banyak orang mulai mengatakan kalau itu tidak diperbolehkan, kenapa orang boleh dengan suka hati mencaci maki lah, mengejek, melecehkan, mencemooh, memperolok-olokkan agama Islam. Nah, sampai sekarang termasuk apa yang dikatakan oleh seorang pimpinan Muhammadiyah, kenapa di negara dengan umat Islam terbesar di dunia, kenapa orang dengan begitu mudah bisa memperolok-olok. Misalnya ada yang buzzer yang terkenal yang mengatakan, oh katanya teroris itu agamanya Islam dan lain sebagainya. Jadi ada suatu kajian yang mengatakan mereka yang betul-betul Muslim, padahal mereka Muslim. Mereka lalu mulai memperolok-olok agama Islam. Apalagi dengan menyebutnya misalnya jaringan Islam liberal atau Islam Nusantara. Ini banyak yang keberatan. Karena apa?
Karena tidak ada satu agama pun di permukaan bumi ini, di dunia ini, yang namanya diberikan oleh Tuhannya, kecuali Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Raditu lakum al-Islam dinan. Ad-dina indallah al-Islam dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini satu-satunya agama di dunia yang namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi? Mereka melihat isi Al-Quran. Waduh, luar biasa. Mereka baca itu, kalau memang mereka baca, luar biasa. Bahkan satu ayat terdiri dari hampir hanya 5 kata. Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Itu bisa bikin orang jadi geleng kepala, garuk kepala. Kenapa lah? Kenapa Allah SWT mengatakan menciptakan manusia? Khalaqna wa ja'alna, khalaqna wa ja'alna. Kami ciptakan. Tapi sampai ke besi, kami turunkan. Bukan kami ciptakan. Kok begitu Al-Quran telitinya? Ya, karena kata Profesor Matthew Wilford dari Universitas Bristol di Inggris, besi itu tidak tercipta di bumi. Tercipta di bintang-bintang di dekat surya, dekat matahari. Karena besi itu perlu panas yang luar biasa untuk tercipta. Bumi tidak cukup panas untuk besi. Nah, ketika bintang-bintang ini sudah syarat dengan besi, terlalu berat, dia pecah. Pecah, turun. Anzalna yanzul, ya, nuzulul. Kita mengatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yanzul. Wa anzalna, dan telah kami turunkan besi. Itu dia, itu Al-Quran. Jadi mereka bilang, aduh luar biasa ini Quran. Tapi kok saya nggak bisa percaya ya? Padahal ini sudah di depan mata saya secara ilmiah ini. Jangan bicara mengenai soal fikih. Jangan bicara soal fikih. Kita bicara soal ilmiah. Misalnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kami ciptakan kematian dan kehidupan. Lah kok kematian dulu? Iyalah. Sekarang ini dengan teleskop James Webb itu kelihatan, wow, belasan miliar tahun yang lalu sudah ada cakrawala ini. Manusia baru sekian. Nah, kami jadikan kematian baru kehidupan. Waduh, hebat betul ini. Luar biasa ini Al-Quran. Tapi kok saya nggak bisa juga percaya. Timbul cemburu. Timbul cemburu. Ya begitu, ibaratnya yang saya ada cerita, kalau di Inggris itu macam-macam musang melihat anggur, aduh ini anggur kok gemes, saya lihatnya kok enak benar, dia lompat gak dapat, dia lompat gak sampai, akhirnya dia lelah, mau ngambil anggur gak sampai, kemudian dia bilang sama dirinya, enggak lah, anggur itu asam. Nah, belum dia bilang di anggur itu asam begitu. Jadi Al-Quran itu juga begitu, mau percaya tidak bisa, karena dalam Al-Quran itu juga dikatakan ketika Rasulullah SAW bersedih hati karena tidak bisa membujuk pamannya untuk sekadar membisikkan syahadat ke telinganya. Lalu Allah SWT mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Hanya Allah SWT yang memberikan hidayah karena dia yang mengetahui siapa yang akan menerima hidayah dan mau menerima hidayah ini. Jadi orang-orang yang tidak bisa menerima hidayah ini, aduh sakit hatinya luar biasa. Ya udah, anggur itu asam katanya. Jadi Islam itu agama apa itu? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Itu jadi alasannya bisa begitu. Karena sekarang ini banyak juga umat Islam yang mengatakan, apa-apaan sih? Hafiz ngafal Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran, ada yang hafal Quran itu untuk apa kan? Cukuplah kalau ada ulama-ulama, beberapa gelintir ulama hafal Quran. Nah, alasannya kenapa? Karena begini, kalau kita lihat banyak kitab suci agama lain, ini tidak menjelekkan. Telah terjadi penyelewengan, telah terjadi pemutarbalikan dan sebagainya. Nah, Quran ini tidak bisa. Makanya ada yang hafal kalau ada penyelewengan sedikit saja. Pernah dulu di Indonesia ada Quran yang dicetak, kalau tidak salah saya di Singapura, ada sedikit kesalahan langsung ketahuan karena ada yang hafal Quran. Jadi inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi caranya hafiz, caranya Allah SWT menjaga itu ya ini melalui orang-orang yang hafiz, yang hafal Al-Quran, dia tahu semua isinya. Kalau ada yang coba untuk putar balik, untuk menyelewengkan, itu langsung ketahuan. Nah, jadi itulah sebabnya saya pikir kenapa seperti juga dikatakan oleh Dr. Gary Miller ya dari Kanada, seorang ahli matematika sehingga ada S3-nya, dan kemudian dia juga dulu ahli penginjilan. Dia banyak memberikan penginjilan kemana-mana sampai akhirnya dia melihat Al-Quran
dia kembali ke Islam dan dia mengatakan satu cerita bahwa di Kanada itu pernah ada seorang Muslim memberikan kepada seorang kenalannya yang bukan Muslim Al-Quran. Ini kenalannya ini bekerja di kapal. Dan ketika kapal ini kembali lagi ke Kanada, dia datangi sahabatnya yang Muslim dan dia bertanya, ini yang nulis Al-Quran ini, Muhammad ini, apakah pernah jadi pelaut? Oh tidak, dia bukan dia yang menulis dan dia tidak pernah jadi pelaut. Kok dia tahu begitu banyak tentang cuaca ini, itu, dan sebagainya? Jadi ini membuat mereka sakit hati. Itu anggur itu asam. Padahal anggur itu manisnya luar biasa. Tapi dia bilang anggur itu asam. Karena dia nggak dapat. Dia loncat sana, loncat sini sampai lelah. Udahlah katanya. Anggur itu asam sih. Nah, itulah dia. Jadi inilah yang menimbulkan kenapa kita berkeberatan kalau ada orang bilang Islam liberal, Islam Nusantara. Islam sudah. Muslim liberal, ahlan wa sahlan, silakan. Muslim Nusantara, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi jangan Islam. Islamnya, itu tidak ada satu agama pun di permukaan bumi ini dalam sejarah umat manusia yang namanya diberikan oleh Tuhannya kecuali ad-dina indallah Islam. Ya, luar biasa hari ini, Bang Nuim. Ini ada lagi tidak lengkap ini kalau kita tidak lihat anomali cerita ya ketika Amerika dengan Ukraina ini sedemikian mendukungnya dan menggencet Rusia sedemikian rupa. Hari ini berita yang bikin garu-garu kepala, banyak pengkhianat atau yang bermain kaki ya. Kepala BIN Ukraina sudah dipecat karena nampaknya sudah pergi ke Rusia, wallahualam. Sementara Rusia sendiri sudah bekerja sama dengan NASA dalam Space Center NASA maupun Moskow di Kazakhstan. Nah, ini jadi bagaimana Bang Nuim ini? Kisah perang ini akankah segera berakhir nampaknya atau apa yang akan terjadi? Sementara krisis sudah luar biasa ini. Silakan Bang. Ya, macam karena itu yang dipecat itu malahan sahabat dari kecil oleh Presiden Zelensky. Jadi sudah bersahabat dari sejak dahulu dan dianggap dia pengkhianat dan 2 orang. Nah, masalahnya dengan antariksa ini mereka seakan-akan memilah. Jangan dicampur baurkan antara soal peperangan, soal politik dengan soal ilmu pengetahuan. Karena ini sama-sama penting untuk Rusia dan penting untuk Amerika. Tidak bisa kita lupakan kenyataan bahwa yang pertama ke antariksa itu adalah Rusia ya, Uni Soviet pada waktu itu. Pertama dengan Sputnik, kemudian dengan Yuri Gagarin dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mau memisahkan untuk menunjukkan bahwa biar bagaimanapun mereka tetap bekerja sama. Karena ini tujuannya berbeda-beda. Penyelidikan yang dengan di stasiun antariksa itu adalah demi kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Dan apa yang terjadi dalam peperangan di Ukraina atau penyerbuan oleh Rusia ke Ukraina itu adalah suatu episode, suatu kejadian, satu peristiwa yang mungkin akan berlangsung menurut sementara pengamat militer termasuk para purnawirawan di Australia. Mungkin ini akan berlanjut sampai akhir tahun ini atau bahkan sampai tahun depan. Dan nampaknya kabarnya katanya ada kemungkinan bahwa Rusia akan, ini agak aneh ya, membeli pesawat-pesawat tanpa awak, drone dari Iran, tapi Iran mengatakan tidak ada itu semua dan lain sebagainya. Karena ini mereka akan mencari-cari dalih juga untuk bisa menghajar Iran. Kalau Iran sekarang kalau ada Islamofobia, sekarang Iranofobia juga ada. Perasaan apa-apa Iranofobia. Jadi mereka ingin untuk memisahkan antara kedua itu, untuk menyatakan bahwa ini berbeda. Jadi itulah kami bisa membedakan antara kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan seluruh umat manusia, dengan kepentingan politik NATO dan lain sebagainya. Karena belakangan juga sudah mulai banyak yang mengatakan mungkin serangan terhadap Ukraina tidak akan terjadi kalau sekiranya tidak ada provokasi. Apakah sengaja atau tidak sengaja dari NATO dan dari pihak Amerika. Karena Amerika yang paling banyak ya ketika dia misalnya bicara mengenai soal hak asasi manusia, dia tidak berkaca pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi di Abu Ghraib, di penjara Abu Ghraib? Apa yang terjadi dengan penculikan termasuk yang diculik itu Hambali ya dari Thailand dibawa sampai sekarang ini ke Amerika, ditahan di sana. Ini semua menunjukkan bahwa Amerika itu jangan seenaknya bicara soal hak asasi manusia tapi dia sendiri tidak menerapkannya. Jangan kata di luar negeri. Bagaimana dengan orang-orang Afro-Amerika, keturunan Amerika yang banyak diantaranya
nenek moyang mereka, asal usul mereka datang ke Amerika itu mereka Muslim, banyak yang Muslim. Ya, tapi kemudian dipisahkan dari agama mereka itu. Mereka jadi perdagangan budak dan lain sebagainya yang kemudian penggantungan secara liar orang-orang Afro-Amerika sampai ribuan jumlahnya, itu istilahnya di lynching. Digantung di dahan pohon di atas kuda, kemudian punggung kudanya ditepuk, kudanya lari, ya orangnya tergantung mati. Itu sampai waktu itu Senat Amerika membuat pernyataan meminta maaf, tapi tidak mau disetujui oleh presiden waktu itu Ronald Reagan. Orang yang kemana-mana bawa Bible, orang yang kemana-mana selalu memberikan kesan sebagai orang yang sangat taat kepada ajaran agamanya. Tapi dia juga tidak mau memberikan dukungan penuh terhadap usaha di Amerika waktu itu untuk melawan apartheid di Afrika Selatan dan lain sebagainya. Jadi Amerika ini mendua. Dia telunjuk lurus, kelingking berkait, kata orang Melayu. Dia nujung orang ke sana kemari, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Inilah yang menjadi masalah terbesar sekarang ini. Makanya ketika Al-Jubair dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi itu mengatakan, ya janganlah enaknya katanya beri kuliah mengenai hak asasi kepada kami. Bercerminlah, lihatlah apa yang kamu kasihkan. Sekarang ini baru saja beberapa waktu yang lalu ditemukan kuburan massal kabarnya dari anak-anak keturunan Indian yang ingin dihilangkan Indiannya supaya menjadi Amerika Tulen. Dengan tentunya ajaran agama dan lain sebagainya. Ya, kalau saya membaca buku-buku tentang sejarah terorisme itu selalu ada ucapan bagaimana Amerika itu melakukan tindakan teror terhadap orang-orang Indian, misalnya membunuh bison. Bison itu jenis sapi yang banyak sekali bulunya, yang bagi orang Indian itu perlu sekali dagingnya untuk dimakan. Kulitnya dipakai untuk selimut di musim dingin karena musim dinginnya dahsyat sekali, juga dipakai kulitnya itu untuk bikin tenda, dan itu dihabisi oleh Amerika supaya orang Indian kelaparan. Kemudian dikasih selimut, dan selimutnya itu sudah diberi bibit-bibit penyakit yang tidak pernah dikenal di benua itu, sehingga dengan mudah mereka terjangkit penyakit itu dan tidak ada imunitas, tidak ada kekebalan untuk melawannya. Jadi ya itulah. Dunia ini begitulah, Bung Ihsan. Jadi kita ini kadang-kadang juga susah juga melihatnya. Siapa yang bisa kita jadikan panutannya? Contoh, ya kembali Al-Quran kalau mau. Jangan lihat Muslimnya. Muslim itu tidak sempurna. Tapi kita lihat Al-Quran itu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini mencerahkan. Dan terakhir Bang Nuim, sebentar lagi ini kan tahun baru ini, Hijriah 1444 Hijriah ya. Nampaknya kita pun terkadang belum punya kalender yang fix lah ya. Tapi apa hikmah dari perjalanan bangsa, perjalanan umat ini di tengah gamangnya dunia, di tengah badai krisis, katanya tahun depan ini lebih besar lagi, sehingga orang ini hidup macam berjalan di atas pasir lembut lah begitu. Gimana Bang Lim? Iya. Kalau kita lihat, jadi nggak usah jauh-jauh, kita lihat di seberang Selat Melaka, kita lihat Singapura yang begitu hebat. Sekarang ini coba berapa hari yang lalu kabarnya jumlah yang positif itu hampir 16.000, sebelumnya berapa. Jadi menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Janganlah kita terlalu congkak. Kita tawadhu, ya, kita tawadhu, betul-betul tawadhu. Karena dikatakan kamu sebagai Muslim itu ada orang yang menurut agamanya dibaptis sekali dalam hidupnya. Muslim itu membaptis dirinya, mempermandikan, mensucikan dirinya itu paling tidak 5 kali dalam sehari. Jadi ini adalah sesuatu yang harus menjadi pegangan kita untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, karena apapun yang akan terjadi kita mengatakan itu sudah memang merupakan takdirnya. Kita menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang penting untuk kita hayati dalam hidup kita sebagai Muslim. Jadi dengan datangnya Muharram, tahun yang baru, bertambah lagi usia agama kita ini, harusnya orang Inggris mengatakan older and wiser, lebih tua dan lebih bijaksana. Insya Allah dengan datangnya Muharram ini, ya nanti tanggal 10-nya puasa Muharram dan lain sebagainya, insya Allah ini akan memberikan kepada kita keimanan yang lebih kuat. Amin. Sehingga kita betul-betul bisa berpegang kepada agama yang kata Maulana Wahiduddin Khan, ya, dari World Islamic Center di India, itu Islam ini adalah agama yang memperkenalkan modernisme kepada umat manusia. Seperti juga dikatakan di dalam buku yang ditulis oleh seorang bernama
Alan Mikhail dari Universitas Yale di Amerika Serikat, bukunya God Shadow, Bayangan Tuhan, mengenai pemimpin Khilafah Utsmaniyah. Itulah kata yang menciptakan keadaan sekarang ini didasarkan pada pola yang diciptakan oleh Muslim. Mau tidak mau, ya itu terserah. Sejarah mengatakan hal yang demikian. Jadi banyak sekali sumbangan kita. Cuman kita tidak boleh takabur. Innallah la yuhibbu mutakabbirin. Jadi kita tidak mau takabur, kita terima saja bahwa Islam itu banyak sekali sumbangannya kepada umat manusia. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Semoga sehat selalu dan bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.